Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya saya ditunjuk untuk menceritakan kilas balik kemerdekaan. Saya mohon HP ditaruh dulu ya. Anak siapa? HP ditaruh dulu karena nanti ada pertanyaan dari panitia. Kuis. Mohon perhatiannya. Ini saya minta tolong Pak Jarod apa Pak Man itu bendera sama fotonya dibawa ke sini. Ini memang saya rodok nganggu praga. Saya ingin karena kemarin pas rapat yang paling muda itu Mas Romi. Dalam hari ini muda karena masih single. Matur nuwun. Nah itu Nah itu bertanya, Pak, budaya-budaya pun bisa diceritakan karena itu kilas balik. Makanya muncul ada lomba tampah, stagen, dan lain-lainnya. Itu termasuk kilas balik Pak, karena yang angkatan sekarang tidak pernah tahu. Namun ini saya agak condong yang ke kemerdekaan. Karena mungkin angkatan sekarang saya tidak tahu kurikulum dari sekolahan. Lagu-lagu kebangsaan seperti ini, seperti tadi yang dinyanyikan, apakah masih dinyanyikan di tingkat sekolah dasar? Alhamdulillah kalau masih. Nah, ini ceritanya begini. Ini terutama adik-adik nih, anak-anak. Kalau melihat ini, apa kira-kira di bendaknya? Mana mic-nya? Di mana? Anak-anak, kalau melihat ini apa? Sebagai apa ini? Yang keras. Sana, sebagai apa ini? Bendera apa? Bendera negara. Nah, ini kaitannya dengan cerita kemerdekaan. Sebelum 17 Agustus itu Indonesia belum ada. Didengungkan, dikonsep, iya. Dan sebelumnya juga banyak kejadian-kejadian yang tidak luput dari pasti perang. Nah, setelah 17 Agustus, pas 17 Agustus, beliau ini, kalau ini fotonya siapa? Yang keras. Siapakah itu? Presiden pertama Indonesia, proklamator, tokoh muda. Sebenarnya dia tidak mau untuk membacakan proklamasi. Tapi tidak tahu waktu itu mungkin pembawaannya atau karakternya dipilih sama senior-seniornya. Jadi kalau di sini itu banyak senior, pengurus RT menunjuk yang muda harus tampil. Ini contohnya. Soekarno. Nah, 17 Agustus diproklamasikan. Itu belum semua. Karena dari Sabang sampai Merauke. 18 diulangi lagi. Terus Agustus, September, Belanda tidak mau pergi. Ingin ngayin bonceng, ingin di Indonesia terus. Jadi ada peperangan pergulakan. Itu terus sampai akhirnya perjanjian yang pertama kali Renville
itu di Jogja, ibu kotanya sudah di Jogja. Itu juga masih dia menepati perjanjian, tapi hanya siasat saja. Siasat jadi hapus-hapus itunya. Ada perlawanan lagi. Akhirnya ada perjanjian Renville, pernah dengar ya di pelajaran ada nih? Kalau sekarang masih ada perjanjian Renville? Tidak tahu. SMP ya. Setelah itu dia melanggar dari perjanjian. Akhirnya terus dari PBB menegur Belanda karena selalu mengadakan agresi. Akhirnya diadakan Rumroyen. Itu pun juga konyol, Indonesia ingin dimasuki lagi. Akhirnya direncanakan untuk konferensi meja bundar KMP. Mungkin kalau SD sudah ada? Belum ya? SMP juga ya? SMA aja ya Bu Titi ya? Nah, baiknya Bu Titi begini, pasti pundaknya ke atas ya. Sebelum KMP dikira Indonesia sudah lemah untuk ketentaraannya. Akhirnya muncullah tentara pelajar. Jadi di dunia ini kalau bertanya tidak ada tentara pelajar, hanya di Solo dan sekitarnya. Jawa Timur ada, Kedua ada, Jawa Barat ada, detasemennya yang beda. Nah ini karena sudah masuk ke tentara pelajar, ini bukannya kebetulan bapak saya pelaku termasuk di situ. Jadi seandainya gugur, saya tidak lahir dan tidak kumpul di sini. Jadi memang waktu itu semboyannya hidup atau mati. Sampai selalu disemangati ini, seperti ini kata-katanya. Tidak tinggal di parit menanti damai, tetapi keluar sarang menjemput maut. Ini memang agak ngeri-ngeri. Biarpun ini masa lalu, nanti masa kini sudah beda. Nanti ada lagi. Ada lagi untuk menaikkan keberanian. Ada semboyan begini. Tiap peluru yang keluar dari laras senapan sudah membawa alamat sendiri. Jadi kalau memang belum saya, ya saya tidak mati, tidak mungkin kena. Sampai namanya masih SMP, SMA, SMP kebanyakan. Mungkin kalau di sini ya Pak Jarod jadi banyak ide. Senapannya dipopor, tahu popor nih? Di kayunya itu. Popor itu kayunya yang dapat bunda. Itu sampai diukir dengan peso itu. Itu ditulisi peluru yang akan mengenai saya, dialamatkan ke saya, dialamatkan kepada saya, belum dicetak. Nah, ini sudah top-topan ini. Karena udah anak-anak muda, latihannya sudah sejak tahun 47, 48, 49 gaungnya. 48 aja tidak sama Belanda juga. Madiun, ini Belanda tidak tahu ini. Dikira setelah ada perang Madiun tahun 48, dikira tentara Indonesia sudah melemah. Ini sudah ke peperangan tentara pelajar yang ikut andil. Makanya kalau kemarin saya ditanya, kenapa ada jalan di sana, saya lihat jalan tentara pelajar. Itu karena kebetulan rapat siasat untuk tentara pelajar ada di Wonosobo. Makanya jalan itu untuk kenang-kenangan namanya tentara pelajar. Nah, karena ini sudah, saya singkat saja ya, karena nanti ada kelas balik yang nanti Pak Mukti dituangkan di layar. Nah ini saya ingin, ini pesan-pesan dari para pelaku. Pesan-pesan nilai kejuangan dan semangat pengabdian dan kesediaan berkorban melawan penjajah. Ini waktu itu. Ini Mbak Titik lirik saya terus karena
bapaknya beliau teman bapak saya juga. Namanya ya, karena adiknya itu namanya kanan, kakaknya kiri. Akhirnya panggilannya kalau di gerilya itu kiri. Jadi terus terang aja kalau manggil bapaknya Mbak Titi ini selamat kiri. Ya, non sewu itu memang panggilan. Jadi di tentara pelajar itu semua paraban. Ada tekle, ada ini, ada itu. Pernah waktu itu saya laporan, Pak Selamat Sedo. Selamat coba. Pak Selamat sing nika lho. Oh, kere kok sedo, ya mati. Dagelane wong TP ya kayak gitu. Jadi saya bacakan nggih satu. Walaupun kami pada waktu itu masih remaja, tetapi kemerdekaan adalah cita-cita yang sangat kami dambakan. Sudah tujuannya guys, merdeka betul. Ini diganggu terus. Dua, sebagai remaja kami mengabaikan waktu remaja yang indah dan menyenangkan. Ada istilah waktu itu, no time for love. Sampai karena tidak sempat. Tiga, kami menggantikan dengan petualangan maut yang membahayakan dengan penuh semangat maju perang melawan penjajah di bumi pertiwi Indonesia tercinta. Empat, kami berjuang tanpa pamrih, tanpa upah, tanpa gaji, dengan modal tekad, semangat dengan semboyan merdeka atau mati. Rela untuk mengorbankan nyawa demi nusa dan bangsa. Kelima, kami sebagai pelajar pejuang bersenjata, sebagai tentara pelajar pantang mundur tanpa menyerah dan harus menang perang untuk mewujudkan cita-cita rakyat, masyarakat adil, makmur, sejahtera, lahir batin. Nah, mudah-mudahan kepeloporan, kemandirian, semangat ini yang kita warisi. Jadi para yang di sini masih remaja-remaja ini mudah-mudahan serupa tapi tak sama. Jadi seandainya di kampung ini ada kegiatan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Ketua RT, ya kita jalankan. Yang pasti ada alasan aja. Yang dulu masih sekolah, yang sekarang kerja, yang ini lembur. Besok kalau sudah pensiun, wah ini saya pas ngomong cucu ini. Jangan luangkan waktu. Apa yang bisa dikerjakan. Nah, ini saya ingin ada salah satu remaja untuk menyampaikan pesan untuk ya remaja. Jadi saya minta satu untuk maju di sini. Tunjuk jari, siapa? Oke, maju. Oke, ini siapa ini? Pak Kolek kenal enggak ini? Belum Pak, kenal Pak. Oke, ini karena berani tunjuk jari, saya kalungi. Tadi saya cari melati, tapi karena tak keburu sore, jadi ya enggak sampai. Tolong Mbak, ya. Namanya siapa? Saya Nadia. Ye. Tolong disampaikan dengan gegap gempita. Jadi penjenengan Nadia sendiri juga tergugah dan teman-teman mungkin yang tua juga tambah tergugah. Ya. Ya. Ini ada ajakan kepada generasi penerus. Yang pertama, kita kibarkan semangat pengabdian dan kesediaan berkorban. Sepi ing pamrih, rame ing gawe. Kita bangkitkan semangat patriotisme generasi muda sebagai calon pemimpin hari depan bangsa. Kita gelorakan semangat nilai-nilai kejujuran, keadilan, kesatuan demi keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Kita lestarikan nilai-nilai juang 45 dan tetap mengamankan 10 pusaka bangsa. Dan yang terakhir, ingat, bangsa yang besar adalah bangsa pejuang. Perjuangan itu tidak pernah berhenti. Rentetan perjuangan adalah rentetan pengabdian dan pengorbanan. Terima kasih. Tepuk tangan. Pegang dulu. Nah, pegang dulu. Kalau sudah berdiri di sini, jangan kesusu keburu duduk. Nah,
Ini contoh. Jadi yang muda jangan takut tampil. Ya, terutama ini kepengurusan, tidak tahu itu ke-RT-an, PKK, Pokja. Ya. Jadi semangat aja, dibuat enjoy. Saya senang kalau ada salam bahagia. Jadi apa namanya, biar bahagia. Jadi untuk namanya membentuk kampung ini tidak mudah. Makanya saya bukannya sok disiplin, sok ngatur, sok apa. Karena mempertahankan itu susah. Kalau sudah tadi yang disampaikan oleh Pak Ketua RT, gitu, harus kompak. Sendiri-sendiri pun tidak masalah. Tapi ada sesuatu kita pikir bersama. Ini saya hanya nambahi. Yang penting ini tadi sudah disampaikan, dan generasinya juga generasi muda, jangan banyak alasan. Ini saya berani menunjuk Mas Yahya, sehat, semangat. Ayo kita keluar. Oh iya Pak, ngeluh-ngeluh sidik nggak masalah. Mas Jujut itu tiap hari sambat itu, ada Pak Bayu nih ya. Nah, ya kalau saya sambat Pak Bayu, ayo tadi nyoto wae, yo golek soto bengi itu wis ngasih, wis mesti mari nih. Jadi itu nggih kilas balik, maksudnya tadi saya semangat dari ini proklamator, biarpun sebelumnya ada perintis, ada pelopor, langsung ini revolusi. Nah, terus berganti. Nah ini kita skop kecil di kampung kita. Karena saya selalu membawa RT 01, kalau tingkat RW juga saya membawa tingkat RT, saya selalu menjaga. Jadi ini saya mumpung kumpul ini, tadi Pak RT juga sudah menjabarkan, karena terkait dengan ini semangatnya marilah kita bawa. Yang remaja masih single ya? Oh masih ya. Mudah-mudahan semangat untuk nanti merit ya kan? Ya. Gimana Pak? Otomatis khusus itu tak sendirikan di atas sound system biar ketat. Nah, memang saya dindi Pak, supaya tidak langsung ke sana. Karena saya berjejer itu juga jarang melihat Nadia sudah gede gini. Dulu kalau masih pipis neng jobo itu saya jangan ngerti, sekarang sudah ngerti. Ya, ngompol gitu. Jadi saya kira itu nanti dilanjutkan oleh Pak Mukti, kelas baliknya apa, mungkin dari kampung sini yang dulu senam kayak begitu, maaf belum kerudungan waktu itu, wah rambutnya ini yang berindil-berindil lurus, wes macam-macam, mungkin ditayangkan. Mudah-mudahan begitu. Saya kira kalau ada salah-salah kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nadia tinggal di sini, saya kasih hadiah bener. Ya. Pak Sakit ulang kebatinan, ya tahu. Ku tahu yang kau mau. Buat jatuh? Ya. Iya. Selamat dulu. Semangat ya. Ini ada apa? Oh, single ya. Kasih ya. Baik, terima kasih Bapak Hadianto atas poin-poin semangat kemerdekaan yang telah disampaikan. Selanjutnya kita memasuki acara yang berikutnya, yaitu kilas balik sejarah kota yang akan disampaikan oleh Bapak Mufti. Kepada Bapak Mufti, waktu dan tempat dipersilahkan.